Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ustazah Sania. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS masih dengan materi yang sama, yaitu globalisasi. Hanya saja Ustazah akan menjelaskan tentang dampak dari globalisasi munculnya perusahaan asing di Indonesia. Apa alasan berdirinya perusahaan asing di Indonesia? Berikut alasan-alasan tersebut. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, sehingga menarik minat dari perusahaan asing untuk mendirikan perusahaan asing di Indonesia. Kemudian yang kedua, konsumen yang besar. Indonesia memiliki banyak sekali penduduk dan Indonesia termasuk dalam penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang pas dan tepat untuk perusahaan asing mendirikan di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka tersedia pula banyak tenaga kerja, sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mencari ataupun mendapatkan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia sendiri. Selanjutnya yang keempat, stabilitas keamanan. Indonesia memiliki ketertiban dan keamanan yang stabil, sehingga perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Selanjutnya, Ustazah akan membahas tentang keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia yaitu 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapat negara melalui pajak yang dikenakan oleh perusahaan asing. Dan yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya ahli teknologi. Ahli teknologi adalah kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga ahli asing. Nah, dari pelatihan tersebut, maka banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengerti akan perkembangan teknologi yang ada di negara asing. Selanjutnya, kerugiannya adalah 1. Pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, suara, dan air. Karena banyaknya pabrik yang didirikan di Indonesia, tempat pembuangan limbah banyak dialirkan ke arah sungai ataupun laut, sehingga air di lingkungan tersebut tercemar. Kemudian yang kedua, peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Dikarenakan banyak membangun pabrik-pabrik, sehingga lahan hijau menjadi sangat berkurang. Dan di Indonesia akan lebih mudah terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Yang ketiga, hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Di sini, Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh negara asing. Bahkan, mereka lebih banyak mengambil keuntungan. Selanjutnya, apa yang perlu kita sikapi dengan adanya globalisasi ini? Sikap-sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi antara lain sebagai berikut. 1. Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat.
Banyak sekali yang sudah kita pelajari dari dampak adanya globalisasi. Globalisasi membuat interaksi antar individu maupun individu semakin berkurang. Kebersamaan itulah yang sudah berkurang di masyarakat saat ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, mengurangi penggunaan smartphone. Salah satu pengaruh smartphone adalah mendekatkan yang jauh, namun dapat juga menjauhkan yang dekat. Maksudnya di sini, kita bisa berkumpul bersama dengan teman, akan tetapi dengan penggunaan smartphone, kita justru merasa lebih dekat dengan orang yang ada di tempat lain, bukan merasa dekat dengan seseorang yang sedang bersama kita. Kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Salah satu dampak positif dari adanya modernisasi adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi tersebut, maka lebih mudah juga kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Salah satunya adalah tetangga kita. Dengan mengunjungi tetangga, maka kita akan menjalin rasa persaudaraan dan silaturahmi dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Salah satu contohnya seperti bergotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan, ronda malam, bakti sosial, serta pemilihan ketua RT, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan kemasyarakatan tersebut, maka seluruh warga dapat saling mengenal, bertegur sapa, bercerita, dan saling tolong-menolong berserta berkumpul bersama para tetangga. Yang kedua, sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi yaitu sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sikap yang bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Di Indonesia saat ini semakin banyak pusat perbelanjaan seperti mall, minimarket, bahkan toko online. Sehingga masyarakat menjadi lebih sering mengunjungi pusat perbelanjaan hanya sekedar untuk jalan-jalan saja, bukan untuk mencari kebutuhan. Sikap membeli barang tanpa tujuan yang jelas atau tidak benar termasuk ke dalam gaya hidup konsumtif. Karena gaya hidup konsumtif adalah sikap boros. Sebaiknya uang yang kita miliki digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan saja, agar kita membiasakan untuk hidup hemat. Selanjutnya, yang kedua, lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Indonesia terkenal akan beragam budayanya. Bahkan, budaya bangsa kita berbeda dengan budaya asing, seperti hal makanan dan pakaian. Kita boleh saja menyukai makanan dari luar negeri, namun alangkah baiknya kita lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Begitu pula dengan pakaian. Sebagai orang Indonesia, patutlah kita berbangga dengan produk dalam negeri. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan pakaian batik. Yang ketiga, meniru budaya positif bangsa lain. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa, sehingga kita akan saling mengenal budaya bangsa lain. Begitu pula sebaliknya. Ada banyak budaya bangsa lain yang bersifat positif, contohnya seperti bangsa Jepang yang memiliki kedisiplinan akan waktu. Begitu pula dengan bangsa-bangsa Barat yang memiliki keahlian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bangsa Indonesia, patutlah kita meniru hal-hal tersebut, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga disiplin akan waktu. Yang keempat yaitu mencintai produk dalam negeri.
Globalisasi membuka peluang untuk perdagangan antar negara. Banyak barang-barang buatan luar negeri yang diimpor ke Indonesia, begitu pula sebaliknya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus berbangga akan produk dalam negeri. Dan sebagai bentuk rasa mencintai produk dalam negeri, sebaiknya kita membeli produk-produk yang dibuat oleh orang-orang dalam negeri. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustadzah tentang alasan munculnya perusahaan asing di Indonesia dan bagaimana cara mensikapi globalisasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.